Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 1 Oktober 2021 dengan episode Semangat Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 351k menjadi 362k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 2820k menjadi 2802k. Kemudian ada dari US GDP Annualized Quarter over Quarter kuartal 2 2021 yang naik dari sebelumnya 6,6% menjadi 6,7%. Kemudian kita akan masuk ke corporate news. Ada berita dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau COCO yang membukukan penjualan neto sebesar 102,98 miliar rupiah. Jumlah itu terkerek 116,52% dari semula 47,56 miliar rupiah per 30 Juni 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas yang selaku subholding gas Pertamina memastikan siap mendorong pemanfaatan gas bumi dengan meningkatkan pengembangan infrastruktur baik fisik maupun virtual dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Electronic City Indonesia Tbk atau ECII yang menargetkan setiap tahunnya bisa membuka sekitar 5 hingga 10 gerai dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 30 September 2021, IHSG ditutup menguat 124 poin atau 2,02% menjadi 6.286. Sektor energi, finansial, industrial, infrastruktur, healthcare, properties, dan real estate, consumer non-cyclicals, transportation, dan logistik, consumer cyclicals, basic materials bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 3.853 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah dampak. Cina tampak kian semakin terpuruk nih bosku. Bagaimana tidak? Seperti yang sudah pernah kita bahas dalam beberapa episode sebelumnya, Cina sedang dalam krisis energi, di mana listrik menjadi salah satu perhatian utama. Dampak dari pembatasan penggunaan listrik telah mendorong harga komoditas mengalami kenaikan mulai dari pupuk hingga silikon. Produksi logam dari aluminium hingga baja telah tersendat dalam kurun beberapa bulan terakhir, didorong oleh dampak dari pembatasan listrik yang kian intensif di provinsi-provinsi industri utama. Saat ini, pabrik-pabrik yang memproduksi barang kelas atas juga mulai merasakan kesulitan sehingga menciptakan risiko yang kian semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah potensi krisis yang kian menyebar ke arah pangan. Krisis listrik juga mendorong kerugian produksi di pabrik peleburan dan perakitan dalam beberapa bulan terakhir sehingga mendorong penurunan pasokan. Hal tersebut mendorong harga logam mengalami kenaikan ke level tertinggi sejak 2008. Proses pembatasan penggunaan listrik tersebut juga kian semakin memberikan tekanan karena musim dingin juga sudah hampir tiba. Tidak hanya itu saja nih bosku, situasi dan kondisi kian semakin pelik pasalnya pabrik baja juga terkena pembatasan listrik sehingga membuat harga biji besi mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Aluminium sudah, baja sudah, sekarang lanjut kepada harga silikon yang juga mengalami kenaikan ke rekor tertingginya setelah Cina juga memiliki keterbatasan dalam hal pasokan. Nah, tapi jangan khawatir nih bosku, karena Cina sudah memerintahkan perusahaan energi milik negara mulai dari batu bara, listrik, dan minyak untuk dapat mengamankan pasokan untuk memasuki musim dingin di negara tersebut. Perintah ini datang langsung dari Wakil Perdana Menteri Han Zheng yang turut mengawasi sektor energi negara dan produksi industri. Hal ini disampaikan Han Zheng setelah mereka melakukan pertemuan darurat sejak awal minggu ini untuk mengatur dan merencanakan bagaimana cara menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Pertemuan darurat tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa situasi dan kondisi terkait dengan krisis energi kian terjadi di Cina, yang dimana sejauh ini telah memberikan dampak terhadap pergerakan harga komoditas secara global. Cina sendiri akan memastikan kebutuhan mata pencaharian tetap terpenuhi dan akan menjaga industri dan rantai pasokan tetap stabil. Langkah Cina untuk mendapatkan dan mengamankan pasokan akan membuat pemerintah dan konsumen di Eropa akan menghadapi persaingan untuk mengamankan pasokan ketika memasuki musim dingin. Ketika Cina masih berjibaku dan mempertahankan situasi dan kondisi krisis ekonomi, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen justru masih berjibaku terkait dengan masalah plafon utang di Amerika.
Yellen mengatakan bahwa Amerika hanya memiliki beberapa hari tersisa sebelum tanggal 18 Oktober untuk menaikkan plafon batas utang. Tidak akan mungkin menggunakan dana yang tersedia untuk membayar tagihan negara karena arus kas masih sangat terbatas, imbuh Yellen. Yellen mengatakan bahwa dirinya mendukung pencabutan permanen terkait dengan plafon utang. Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat, mengatakan bahwa Demokrat akan terus berusaha untuk mencari suara lebih awal secepat mungkin pada minggu depan. Meskipun demikian, pemimpin GOP Senat Mitch McConnell berpendapat bahwa Demokrat harus bertanggung jawab sendiri terkait dengan menaikkan batas plafon utang karena mereka mengejar pajak dan rencana stimulus yang nilainya multi-triliun dolar. Setidaknya situasi dan kondisi saat ini terkait dengan krisis Cina dapat ditangani karena Cina juga sudah mulai bergerak untuk mengamankan pasokan sehingga volatilitas harga komoditas diperkirakan mulai berkurang. Namun masalah plafon utang masih akan mencuri perhatian. Namun apapun itu tidak akan menghalangi pasar obligasi dan saham untuk bergoyang hari ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari optimis tapi realistis. Pelaku pasar cukup optimis menjelang rilis data inflasi dan manufaktur bulan September yang dinilai dapat lebih baik dibandingkan bulan Agustus. Pelonggaran aktivitas dinilai dapat menjadi trigger terhadap naiknya produksi manufaktur, di mana konsensus memperkirakan PMI manufaktur berada pada level 49 lebih tinggi dibandingkan pada bulan Agustus yang berada pada level 43,7. Menjelang akhir tahun, pelaku usaha mencermati perkembangan dari penyebaran pandemi dan juga pemulihan konsumsi. Kinerja manufaktur diproyeksikan dapat menguat kembali pada kuartal 4 seiringan dengan adanya momentum Natal dan Tahun Baru. Ada harapan pelonggaran restriksi terus dilakukan dan pada Desember 2021, konsumsi rumah tangga makin baik sehingga permintaan produk manufaktur meningkat. Dari luar negeri, permintaan dari negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Amerika dan China juga terus meningkat, terutama untuk bidang otomotif, tekstil, dan juga makanan. Kami melihat momentum ini perlu dijaga pemberian insentif pada sektor manufaktur, khususnya yang berorientasi ekspor. Pada lain sisi, inflasi inti secara bulanan diperkirakan relatif stabil. Hal ini dikarenakan harga emas dan biaya transportasi yang cenderung menurun, sementara indikator permintaan meningkat seiring dengan relaksasi mobilitas. Hal ini terjadi di tengah pemulihan ekonomi setelah pelonggaran mobilitas pada kuartal 3 2021. Namun secara keseluruhan, kami melihat inflasi masih berpotensi terjaga rendah hingga akhir tahun. Hal ini disebabkan adanya pelemahan pada harga emas dan juga risiko global, di mana tapering Fed dapat memberikan dampak langsung pada rupiah. Berdasarkan konsensus inflasi bulan September diproyeksikan berada pada 1,7% year on year, namun diproyeksikan lebih rendah dari bulan Agustus. Jika mengacu pada data dari Bank Indonesia, terdapat penurunan harga yang signifikan pada kelompok makanan sebesar 1% hingga 2% month on month. Penurunan harga pangan ini disebabkan terjaganya pasokan dan faktor cuaca. Awal bulan penuh dengan makna. Yuk kita cari tahu apa yang membuat hari ini berbeda. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.222 hingga 6.343. Begitu banyak situasi dan kondisi ketidakpastian yang membebani pasar, mulai dari kekhawatiran mengenai Cina terkait dengan krisis energi, pandemi lanjutan, masalah plafon utang, dan undang-undang pajak di Amerika masih menghantui pelaku pasar dan investor. Namun kita harus memilah mana yang memberikan dampak volatilitas terhadap pasar dan yang tidak. Hati-hati karena rawan terkoreksi ya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari PRDA, dan yang ketiga ada dari ICBP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Friend atau PT Smartfren Telecom Tbk yang hingga akhir September ini memiliki base transceiver station atau BTS 4G sebanyak 40.000 unit. Di tengah persaingan industri telekomunikasi, manajemen terus memberikan layanan yang terbaiknya. Dengan meningkatnya penggunaan layanan internet dan juga seiring pandemi corona yang menyebabkan tren penggunaan layanan data juga tumbuh akan kebutuhan akses internet. Hal ini mendorong perusahaan menambah BTS 4G yang mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure sekitar 250 juta US dollar hingga 300 juta US dollar. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 105 dan tingkat probabilitas sebesar 69%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 98 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Kemudian yang kedua ada dari Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang selaku subholding gas Pertamina memastikan siap mendorong pemanfaatan gas bumi dengan meningkatkan pengembangan infrastruktur baik fisik maupun virtual.
terus berupaya meningkatkan optimasi layanan gas bumi untuk pelanggan industri, sehingga siap mendorong pemanfaatan gas bumi dengan meningkatkan pengembangan infrastruktur baik fisik maupun virtual, di mana pengembangan gas adalah infrastruktur ada berbagai macam, ada yang secara fisik dibangun onshore atau offshore, dan ada yang virtual yang menggunakan pengangkutan gas di wilayah yang belum memiliki infrastruktur jaringan pipa. Sehingga berdasarkan teknika analisa, dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 950 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.